pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. Perkenalkan, saya Ince Abdul Muhaimin menguasai SPD, MPD, NIDN 0007118607. Saya adalah salah satu dosen S1 Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Perkenankan, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tenis lapangan dengan kode mata kuliah 4319 dengan metode Development Interaction and Assessment, disingkat DIA, merupakan sistem pengajaran yang saya akan terapkan, di mana delivery yaitu menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar sehingga materi yang saya berikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu pembelajaran tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu untuk mengukur proses pembelajaran mahasiswa dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau diskusi terhadap mata kuliah yang saya bawakan. Sebelum memulai sistem pengajaran yang saya terapkan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah tenis lapangan. Mata kuliah tenis lapangan merupakan mata kuliah teori dan praktek. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Mata kuliah ini berjumlah 2 SKS, 1 SKS kuliah teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah tenis lapangan bertujuan untuk membekali kepada mahasiswa dengan pengetahuan teori ruang lingkup tenis lapangan seperti definisi, sejarah dan aturan permainan, teknik dasar dan perwasitan permainan tenis lapangan. Pada mata kuliah ini ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: untuk CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian pendidikan olahraga secara mandiri. CPL 2 memiliki kemampuan menganalisa, berpikir logis dan mengembangkan pengetahuan serta pengajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CPL 4 mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis iptek dan potensi lingkungan setempat sesuai standar proses dan mutu, sehingga peserta didik memiliki keterampilan proses sains, berpikir kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah. Adapun selanjutnya itu CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK 1 mampu memahami sejarah dan aturan permainan tenis lapangan. Untuk CPL 2 mampu memahami dan mempraktekkan
teknik dasar tenis lapangan. CPMK 3 mampu menerapkan dan mempraktekkan perwasitan tenis lapangan. Di luar daripada itu, ada CPMK yang harus kita jabarkan, yaitu sub CPMK. Sub CPMK 1, pertemuan 1, mahasiswa mampu menceritakan sejarah aturan permainan tenis dan menjelaskan sarana dan prasarana tenis lapangan. Sub CPMK 2, pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan teknik dasar memegang raket permainan tenis lapangan. Sub CPMK 3, pertemuan 3-4, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan teknik dasar ground stroke, volley stroke, dan overhead stroke. Sub CPMK 4, pertemuan 5-6, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan servis dan smash. Sub CPMK 5, pertemuan ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan pukulan variasi, yaitu lob, slice, spin, dan drop shot. Untuk pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester, yaitu bagaimana mengevaluasi pertemuan dari 1 sampai 8. Sub CPMK 6, pertemuan 9 sampai 10, mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktikkan teknik forehand, backhand, ground stroke, dan pukulan variasi. Sub CPMK 7, pertemuan 11 sampai 12, mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktikkan game sederhana, taktik dan strategi, yaitu pertahanan dan penyerangan. Sub CPMK 8, pertemuan 13 sampai 15, mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktikkan perwasitan dan pengisian scoring sheet. Dan terakhir itu pertemuan 16, yaitu ujian akhir semester. Adapun penilaian pada mata kuliah tenis lapangan berupa pertama tugas mahasiswa dan penilaian. Untuk tugas individu, tugas kelompok, dan tugas lisan dan tertulis. Dan untuk penilaiannya, aspek penilaian itu aspek pengetahuan melalui tes lisan dan tertulis, aspek keterampilan dalam menyampaikan presentasi dan gagasan. Yang terakhir itu sikap dan perilaku serta mempartisipasi selama mengikuti perkuliahan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah tenis lapangan, yaitu bobot nilai harian itu sebesar 14%, bobot nilai tugas sebesar 14%, bobot nilai ujian tengah semester yaitu 29%, dan untuk bobot nilai ujian akhir semester yaitu 43%. Demikianlah yang saya informasikan mengenai mata kuliah tenis lapangan untuk mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran praktek mata kuliah tenis lapangan yang saya laksanakan di lapangan tenis dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, bersyukur. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tenis lapangan. Di mana minggu lalu kita sudah menyampaikan di ruangan tentang sejarah permainan tenis lapangan. Siap semua? Siap melaksanakan praktek? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai praktek,
lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita melaksanakan, Bapak akan mengabsen dulu kehadirannya semua. Pertama, Simon. Simon hadir. Elia Tabuni. Sergianus Base. Serliewi. Tasya. Oke, baik. Dari jumlah 50 orang yang hadir hanya beberapa yang ada sekitar 10 orang yang izin sakit ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pegangan raket, bagaimana memegang raket tenis. Sebelum kita melangkah ke sana, saya mau bertanya dulu, apakah adik-adik sudah masih mengingat pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Apa yang diingat? Panjang lapangan dengan lebar lapangan. Panjang lapangan dan lebar lapangan. Berapa panjang lapangan? Panjang lapangan 23,77 meter, lebar lapangan 10,97 meter. Oke, beri aplaus dulu kepada teman. Beri aplaus dulu pada temannya karena masih ada yang ingat. Biarpun sedikit tetap masih tersimpan di memori ya. Sebelum kita melangkah ini, kita harus pemanasan dulu. Kenapa? Pemanasan sangat perlu. Karena kenapa pemanasan perlu? Bagaimana menghindari apa? Cedera. Apalagi ini olahraga tenis lapangan. Kalian sudah biasa pegang raket? Sudah? Sudah. Di mana? Di rumah. Di rumah, sembarang saja di rumah. Mungkin kalau bulu tangkis mungkin sudah biasa, tetapi untuk tenis lapangan mungkin jarang-jarang karena lapangan ini biasanya ada di perkotaan. Kalau di desa-desa mungkin tidak ada ya. Jadi perlu kita pelajari karena ini mata kuliah wajib untuk prodi pendidikan jasmani kesehatan untuk di prodi kita ya. Itu yang perlu kita ini karena bagaimana nanti di masyarakat bisa disalurkan. Karena ini jarang yang dapat orang mainkan, jarang ya. Kenapa? Karena di mana sisi alatnya lumayan apa? Lumayan mahal. Mungkin 1-2 orang yang bisa beli, tetapi kalau misalnya keseluruhannya mungkin ya ini. Tetapi bagaimana prodi bisa menyediakan alat-alat, akhirnya nanti bisa kita laksanakan. Oke? Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran prakteknya, saya minta sama kalian pemanasan dulu. Semuanya siap? Break. Rentangkan tangan, gerak.
ya. Dinamis. Tadi apa? Oke, sekarang mulai gerakan kaki ya. Gerakan kaki kan. Oke. Siap. Paham? Siap, Pak. Sampai di sana tinggal. Sampai di sana tinggal. Oke, dengan kode sempritan. Panjang, tak. Kasih turun ini, kasih turun ya, kasih turun, tak. Ini kasih turun, tak. Panjang. Pelan-pelan saja. Dalam pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana nantinya kamu bisa menjelaskan, mempraktekkan namanya cara memegang raket. Ini termasuk teknik dasar. Teknik dasar untuk bagaimana nantinya sebelum main kita harus tahu dulu cara memegang raket. Dengan cara apa? Bapak nanti akan jelaskan. Ya. Jadi di sini coba lihat. Ini ada raket. Ini kayunya, ini daunnya, ya. Ini daunnya. Kemudian di sini ada beberapa sisi. Ini bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah. Ini ada namanya sisi. Ya. Sisi 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada 8 ya. Jadi ada 8. Adik-adik perlu perhatikan. Sebelum Bapak suruh cara memegang raket. Di dalam memegang raket mungkin ada yang sudah tahu apa-apa saja. Ada? Belum? Ada tuh. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Atau belum tahu semua? Sebagian apa kira-kira sebagian? Itu American Break itu apa? Perlending. Ini raket ya. Jadi ada namanya kontinental. Di mana kontinental ini pada saat biasa gebuk kasur. Kalau misalnya kita ini pukul-pukul kasur. Biasa. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ini ada bentuk F ya, 5 ya, V. Jadi ini bentuknya cetak. Itu namanya kontinental. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Ada, tahu? Extend grip. Samping. Jadi ada sisinya ya, tak naik turun. Jadi tetap ini jari, lihat ini jari, lihat. Ada selah antara telunjuk dengan ibu jari. Kemudian sisi raket turun sedikit ya, tangan. Jadi posisi tangan sudah mulai turun di sisi satu. Kemudian waist strength grip. Ya, grip. Turun lagi, tak. Makin agak susah lagi. Tapi biasanya ini kita pakai untuk backhand. Sudah tahu backhand dengan forehand? Sudah tahu, tak? Forehand lebih enaknya extend grip atau kontinental. Tapi kita baru, maka kita belajar namanya pegangan kontinental dulu. Yang pegangan namanya pegang biasa disebut dengan pegangan apa lagi namanya? Bukan berjalan kalau tak. Sekarang ambil tak.
Ini posisi tangan seperti ini dulu. Tarik, ambil, kok, naik. Ya, seperti ini. Baik tangan kanan, tangan kiri sama modelnya. Kemudian jangan di depan di sini, jangan di belakang ujung raket ya. Jadi bentuknya seperti ini, lihat. Kemudian twist and grip di bawah. Iya, good, good, good. Oke, good. Yang lain, good. Paham ya? Paham? Yang pertama bagaimana paham? Paham. Oke. Turunkan. Kembali. Belum ada yang melentingkan. Kita belajar dulu kontinental saja ya. Kontinental. Mentulkan bola tas depan. Kita mulai. Good. Mulai jalan. Yang di belakang nanti aman boleh ya. Jangan terlalu keras. Tapi bagaimana menikmati bola. Bagaimana menikmati? Itu yang penting. Kemudian posisi siap pada saat ini mau menerima bola siap. Posisi raket. Raket terlebar. Posisi raket di atas. Bukan begini, tapi di atas. Kemudian ada bola langsung. Ingat, kita pegang, jangan pegang biasa, kita siap. Bola mendatangi kita. Bola mendatangi kita artinya kita siap untuk memegang raket dengan baik. Supaya bola yang kita mau pukul baik juga. Posisi tak nona, posisi tak raket sedikit naik di atas. Nona, posisi ke depan dulu, kaki di persamaan sejajar, tak baru pukul, tak, gitu ya. Oke siap. Oke baik, kita sudah tadi melaksanakan praktek cara memegang raket ya, cara memegang raket. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Angkat tangan dulu, siapa? Ada yang bertanya? Ya, ya silakan. Ini Pak, saya mau bertanya soal apa siapa nanti berapa posisi tahan? Ya. Oke. Berapa posisi tahan? Siapa? Oke siap. Baik. Pertanyaan saya. Baik. Kenapa? Ya, saya akan menjawab pertanyaan. Siapa namanya? Siapa? Meki ya, Meki ya. Meki, iya. Pertanyaan saya bagus. Kenapa? Kenapa pada saat posisi siap itu seperti ini badan? Ya, ya. Pada saat ini yang dimaksud ya. Ini posisi siap. Kenapa? Karena ketika kita tidak siap, berdiri tak pukul. Makanya ini lutut cukup sedikit supaya kalau kamu tidak ini kaku. Makanya itu ada persediaan untuk siap melangkah. Itu gunanya. Siap. Posisi siap. Kapan kau kesini tidak siap namanya? Di bawah. Bola sudah ada, baru kita stuck. Tetapi kalau misalnya sudah seperti ini siap, pegangan sudah bagus, tinggal kita putar tak seperti ini.
lambat. Untuk bagaimana refleks lebih cepat. Karena bola kita lewat sedikit berarti pukulan tegangan akan berubah. Mungkin di samping sini. Karena kita mukul bola itu cepat dan tegangan harus bagus sesuai dengan apa yang kita tadi pelajari. Ya, paham ya? Ya, Pak. Jadi tadi saya mau sampaikan ada beberapa pegangan. Tiga. Ya. Apa? Ya, itu yang perlu kita paham. Dan ada sebenarnya semi, ST, grip, semi. Ya. Jadi kita gitu. Tetapi itu biasa tangan apa? Bukan, biasa kram, biasa cepat kram. Ya. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini. Saya harapkan kepada adik-adik mahasiswa jangan sampai di sini saja, ya, jangan sampai di sini saja. Bagaimana adik-adik bisa menambah bisa menambah kegiatan-kegiatan itu bermain tenis, bermain apa, tetapi untuk ini bagaimana kita lebih mahir lagi dalam permainan tenis lapangan. Karena ini ada susah kalau kita tidak keseringan atau tidak sering. Jadi tetap saya sediakan bola di sini untuk melaksanakan tambahan buat kalian. Silakan main. Kalau misalnya tidak ada jam kuliah, silakan main untuk menambah. Jadi kalau pada saat praktek sudah kelihatan bisa, ya. Mungkin itu pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan tetap kita di lapangan, yaitu apa? Front stroke, over stroke, ya, dengan slide. Ya. Itu yang kita akan bahas nanti di minggu depan. Jadi silakan cari referensi ketika sampai di sini sudah memahami. Tinggal kita bagaimana melaksanakan kegiatan praktek. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, pada pagi hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala agar apa yang kita laksanakan bisa kita manfaatkan kemudian hari dan bisa kita realisasikan praktekkan masyarakat. Berdoa dimulai. Mana Ade Meki? Air, Pak. Ya, mungkin Ade Meki maju ke depan. Silakan kasih semangat teman-teman sebelum kita bubar. Rangers, selamat pagi. Pagi, semangat.